Bab 1. Setelah menikah denganku, kamu nggak perlu kerja lagi. Kamu cuma perlu melayaniku dengan baik di rumah. Kamu harus melahirkan anak laki-laki yang lucu dalam waktu 1 tahun. Ingat, aku nggak mau anak perempuan, karena anak perempuan hanya buang-buang uang saja. Pria itu berkata dengan nada meremehkan. Pasangan kencan buta Pamela kali ini adalah seorang pria paruh baya berambut tipis dan perut buncit. Usianya hampir 40 tahun. Ibu tirinya, Wulan Puspita, takut Pamela menikah dengan pria baik, jadi memaksanya untuk bertemu dengan pria yang sudah tua. Awalnya pria parubaya itu sangat tidak senang karena dandanan Pamela yang sangat menor. Namun, ketika melihat Pamela memiliki tubuh langsing dan temperamen yang baik, dia pun merasa Pamela sangat menggoda dan nikmat ketika ditelanjangi. Jadi, dia bertanya lagi, berapa tinggi badanmu? Pamela mengaduk kopi di cangkirnya dengan bosan, lalu menjawab lirih, 168 cm. Setelah mendengarnya, pria itu sangat senang. Ya, tinggi badanmu sangat cocok denganku yang tingginya hampir 180. Ini bisa dikatakan sebagai perbedaan tinggi badan yang paling menggemaskan. Kelak, kalau kita mau berciuman, kamu harus jinjit dulu. Tapi nggak masalah. Aku bisa membungkuk untuk memudahkanmu. Harus diketahui bahwa, 180 cm yang terlontar dari mulut pria jelek di depannya ini paling hanya sekitar 172 cm. Mata Pamela yang dirias tebal berkedip beberapa kali. Dia memberikan jawaban menohok, Pak, mungkin kamu nggak tahu berapa tinggi badan seorang pria agar wanitanya harus berjinjit saat berciuman. Pria itu mengerutkan kening dengan tidak senang. Apa maksudmu? Pada saat itu, seorang pria cuek yang tingginya begitu mendominasi berjalan masuk ke dalam kafe. Begitu Pamela mengangkat kepala, dia melihat pria yang baru masuk ke kafe itu. Kedua matanya menyiratkan keceriaan. Dia berjalan mendekati pria itu. Hai, ganteng. Maaf ganggu sebentar. Bisa bantu aku menunjukkan kepadanya, apa yang disebut dengan perbedaan tinggi badan yang sesungguhnya. Kedua alis pria itu berkerut tajam. Sebelum pria itu menolak, Pamela meraih dasinya dan menariknya ke bawah. Sementara dia sendiri berjinjit untuk mengecup bibir pria itu dengan akurasi yang mantap. Sudah kamu lihat belum? Setidaknya kamu harus setinggi dia, baru pasanganmu perlu berjinjit ketika menciummu. Kamu, pria itu merasa kesal sampai marah, lalu dia berdiri menuju Pamela dengan marah. Wanita nggak tahu malu, bisa-bisanya kamu asal menarik pria untuk berciuman. Tunggu saja, nanti aku pasti akan memberi tahu agen kencan buta tentang perilaku liarmu agar nama baikmu hancur di dunia kencan buta, dengan begitu kamu nggak bisa mendapat pasangan kencan lagi. Cieh. Pamela malah berharap seperti itu. Setelah kejadian hari ini tersebar, lihat saja bagaimana ibu tirinya masih bisa mencarikan pasangan kencan aneh untuknya. Pamela berdecak jengah. Setelah berhasil mengusir pria jelek itu, dia melambaikan tangan sebagai tanda terima kasih kepada pria yang sudah membantunya. Paman, terima kasih sudah membantuku. Kita akan bertemu lagi kapan-kapan, sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, Pamela berbalik dan berjalan pergi dengan penuh gaya. Namun, tiba-tiba pergelangan tangannya ditarik oleh sebuah tangan besar yang dingin. Suara rendah dan dingin pria itu terdengar di telinga Pamela. Menciumku secara paksa, lalu ingin pergi begitu saja. Pamela merasakan aura dingin yang mencekam, serta rasa tertekan yang kuat. Dia mendongakkan kepalanya, wajah tampan sedingin es pun muncul di depannya. Sungguh wajah tampan yang sempurna. Gaya rambut pria itu terlihat dewasa karena ditata rapi. Wajah gantengnya memiliki proporsi yang sangat pas, tapi dari alisnya terlihat rasa bahaya dan kejam. Bahaya. Tadi Pamela hanya ingin mengusir pasangan kencan butanya. Jadi, dia memilih pria tinggi yang dia lihat, bahkan tidak memperhatikan penampilan pria itu dengan rinci. Sekarang, setelah melihat lebih dekat, Pamela merasa kalau pria ini benar-benar sangat tampan. Kesan pertama Pamela adalah pria ini bukan pria biasa. Pamela mengernyit. Jadi, apa yang kamu inginkan? Pria itu menatap Pamela dengan tatapan muram, bibir tipisnya bergerak pelan, seperti akan mengatakan sesuatu. Saat ini, orang berpakaian hitam yang menunggu di sisi pria itu baru selesai mengangkat telepon. Dia berjalan dengan ekspresi muram, lalu melaporkan, Tuan, ada perubahan situasi.
Penerbangan Nona Sofia terpaksa putar balik karena cuaca buruk. Jadi, Nona Sofia nggak bisa sampai hari ini, tapi pesta pertunangan Tuan diadakan di hari ini, waktu juga sangat mepet. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Alis pria itu makin berkerut saat mendengar ini. Pesta pertunangan ini berkaitan dengan hidup kakeknya. Kakek mendesaknya menikah karena marah dia masih sendirian di usia 30 tahunan, ditambah beberapa saat ini penyakit jantung kakeknya kambuh dan perlu transplantasi, baru bisa menyelamatkan hidupnya. Namun, kakeknya berkata dia tidak akan melakukan operasi kalau Agam tidak bertunangan di hari ini dan menikah dalam 3 hari. Sofia merupakan wanita yang dicari Agam untuk memenuhi keinginan kakeknya, tapi Sofia malah tidak bisa tiba hari ini. Saat ini, tangan Pamela masih ditarik erat oleh pria itu sehingga Pamela merasa tidak senang. Hei, Paman, apa kamu masih ada hal lain? Kalau nggak ada, lepaskan tanganku. Agam menatap Pamela dengan lekat. Gurat kebingungan melintas di bagian bawah matanya yang sipit, tiba-tiba, Agam berbicara dengan seringai dingin, karena nona ini menawarkan diri, jadi dia akan menggantikan Sofia. Ervin Pradipta yang merupakan asisten khusus Agam terkejut. Dia melemparkan tatapan menyepelekan ke arah Pamela, lalu menatapnya dari atas ke bawah. Riasan wajah yang sangat tebal, rambut yang berantakan, dandanannya seperti wanita murahan. Bagaimana mungkin wanita seperti ini layak berdiri di samping tuan mudanya? Tuan muda, nona ini dia saja. Ervin tidak berani memiliki pendapat lain dan langsung menjawab, ya. Pamela berfirasat buruk. Dia bertanya dengan waspada, apa maksud dari aku saja? Paman, apa yang akan kamu lakukan padaku? Pria itu meliriknya, lalu berkata dengan nada dingin. Aku ingin kamu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Pamela memasang ekspresi jengah. Paman, kamu sudah gila? Ya. Aku harus bertanggung jawab karena satu ciuman. Tadi adalah ciuman pertamaku, aku saja nggak minta paman buat bertanggung jawab. Alis tajam pria itu terangkat dengan penuh makna. Ciuman pertama. Pamela menghela napas dengan sedih. Ya, ciuman pertama yang sudah aku jaga selama 20 tahun, hari ini aku malah memberikannya padamu secara cuma-cuma. Nyali wanita ini sungguh besar. Raut wajah Agam kembali menjadi dingin. Dia berkata dengan suara lirih, kemarilah. Bawa dia pergi. Setelah itu, Pamela dibawa oleh beberapa pria berpakaian hitam dan dimasukkan ke dalam mobil mewah berwarna hitam. Kota Marila, Manor Sinar Rembukan adalah sebuah manor kelas atas di negara ini. Hari ini, Agam Dirgantara selaku tuan muda keluarga Dirgantara yang merupakan keluarga kelas 1, mengadakan pesta pertunangan megah di manor ini. Pesta pertunangan ini dihadiri oleh orang terkenal yang tengah berbincang sambil memegang gelas anggur di tangan. Nggak tahu putri keluarga mana yang sangat beruntung karena bisa menjadi wanita Tuan Agam. Dia pasti putri yang sempurna dari keluarga kaya. Mana ada wanita biasa yang bisa membuat Tuan Agam tertarik. Lihat, Tuan Agam sudah datang. Gila, ganteng banget. Apa wanita di samping Tuan Agam adalah tunangannya yang dibicarakan banyak orang? Kenapa dia terlihat agak tidak sama seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang? Di bawah perhatian banyak orang, Agam terlihat tengah menuntun seorang gadis yang ditarik secara paksa ke tengah perjamuan. Pembawa acara dalam pertunangan ini melangkah maju, lalu memegang mikrofon dan mulai berbicara. Selamat malam, para hadirin sekalian. Selamat datang di acara pertunangan Tuan Agam Dirgantara. Pamela dipaksa untuk berdiri di atas panggung, tapi dalam hatinya penuh rasa tidak berdaya. Ya, Pamela memang sudah memanfaatkan pria ini tanpa izin. Pamela juga mengakui ini kesalahannya, tapi pria ini bisa melapor polisi kalau Pamela sudah melecehkannya. Pamela juga bersedia menerima hukuman apa saja. Namun, tak disangka pria ini begitu brengsek, dia membawanya kemari dengan paksa untuk diajak bertunangan. Bab 2. Para tamu yang datang menunjukkan berbagai ekspresi, bahkan mengatai merek. Apa ini tunangan Tuan Agam? Kenapa pakaiannya terlihat seperti gadis menor di jalanan? Bukankah seharusnya tunangan Tuan Agam adalah seorang wanita yang lemah lembut dan cantik? Apa-apaan ini? Selera Tuan Agam memang unik. Pamela sengaja berdandan seperti gadis jalanan untuk menakuti pasangan kencannya, namun, Agam tampaknya tidak peduli kalau citra, tunangan, dia dicemooh oleh banyak orang.
Bisa dibilang, dia bahkan tidak peduli bahwa seleranya dipertanyakan orang-orang. Dia malah tampak seperti sedang menonton pertunjukan orang lain. Di bawah tatapan para tamu, Pamela bertukar cincin pertunangan dengan Agam. Dia merasa seperti ada pisau tajam yang menusuk punggungnya. Saat pembawa acara mengatakan pertunangan selesai, para tamu yang hadir merasa sulit untuk menghargai tunangan Tuan Agam, tetapi demi Tuan Agam, mereka tidak berani untuk tidak bertepuk tangan dan memberikan restu. Seketika tepuk tangan pun terdengar keras. Saat turun dari panggung pertunangan, Pamela hanya ingin pergi dan meninggalkan tempat yang penuh dengan masalah ini. Namun, Pamela dikelilingi oleh 3 wanita berpakaian mewah, bahkan menghalangi jalannya. Kamu putri dari keluarga mana? Kenapa kamu datang dengan pakaian murahan seperti ini? Kamu pikir kamu pantas berdiri di samping Tuan Agam dengan penampilan seperti ini? Pamela langsung berbalik, tidak mau menghiraukan mereka. Namun, para wanita itu menghentikannya lagi, tidak mau. Membiarkannya pergi, dia pun kehilangan kesabaran dan melirik sekilas ke arah gaun-gaun indah yang mereka pakai, lalu berkata, kalian yang berpakaian secantik ini memang pantas berdiri di samping Tuan Agam, tapi maukah Tuan Agam bersama dengan kalian? Kamu. Ketiga wanita itu adalah putri dari keluarga yang berkuasa di kota Marilla, mana pernah mereka menerima makian seperti itu. Mereka makin menghalangi Pamela, menuntutnya untuk meminta maaf. Tidak jauh dari situ, Derry Kalingga selaku anak kedua dari keluarga Kalingga menghampiri dan bersulang dengan Agam. Agam, dari mana kamu dapat wanita seperti itu? Kalau sampai membawanya menemui kakekmu akan marah besar. Agam menjawab dengan santai, kakek hanya mau menantu wanita, jadi yang dipentingkan kakek adalah wanita. Derry mencibir, di dunia ini ada banyak wanita, kenapa malah pilih wanita kayak dia? Agam melihat ke bawah. Dia mengangkat gelasnya untuk meneguk anggur merah di dalamnya, tampaknya seperti menikmati sesuatu. Karena mulutnya cukup manis. Derry terdiam, lalu dia menatap temannya yang tak pernah mau mendekati wanita dengan kaget. Kemudian, Derry berkata, kenapa selama ini aku nggak sadar kalau seleramu nggak biasa? Huars. Segelas anggur disiramkan ke tubuh Pamela. Derry melihat ke arah suara itu, lalu mengerutkan alis. Petik 2. Tunanganmu sepertinya diganggu. Kamu nggak mau bantu? Agam menyipitkan matanya. Nggak usah. Derry tidak mengerti maksud Agam. Tiba-tiba, dia melihat Pamela yang berada di sana menjambak rambut seorang wanita dengan satu tangan, lalu membenturkan kepalanya ke wanita lainnya dengan kuat. Benturan itu benar-benar sangat keras. Kedua wanita itu jatuh karena pusing, sementara wanita satunya sudah ketakutan. Kamu. Pamela tidak menunjukkan ekspresi apapun, juga tidak mengatakan apa-apa, hanya melambaikan tangannya ke samping. Wanita satu lagi segera mundur, juga tidak berani menghalangi jalan Pamela lagi. Derry pun menyeringai. Sepertinya aku tahu kenapa kamu memilih wanita ini. Sorot mata Agam begitu dalam. Dia meminum anggurnya tanpa menimpali perkataan Derry. Wanita itu bisa mendekatinya secepat kilat tanpa dia sadari, juga menariknya dengan satu tangan untuk menciumnya secara paksa. Kekuatannya luar biasa dan nyalinya tidak kecil. Itu yang membuatnya berbeda. Ervin, bawa dia ganti pakaian. Baik, Tuan Muda. Pamela tidak ikut Ervin untuk mengganti pakaiannya, melainkan berjalan ke arah Agam sambil memelototinya dengan marah. Paman, kamu kolot sekali. Aku hanya menciummu sekali saja, tapi kamu malah meminta pertanggung jawab penuhku, konsekuensi ini sungguh besar. Bolehkah aku bertanggung jawab padamu dengan cara lain? Seperti kompensasi finansial. Mata indah Agam yang menatap Pamela tiba-tiba menyipit, membentuk senyuman yang tidak bisa dijelaskan. Menurutmu berapa harga yang pantas untuk sebuah ciuman? Pamela terlebih dahulu mengamati wajah pria itu, kemudian menatap serius bibir tipisnya yang begitu menawan, tampaknya sedang memperkirakan harganya. Aku nggak tahu. Lebih baik kamu katakan saja berapa harganya. Sepertinya kamu juga sudah nggak muda lagi, jadi seharusnya ini bukan ciuman pertamamu. Sebaiknya jangan minta kompensasi lebih dari 400.000, karena aku nggak punya uang lebih dari itu. Kurang ajar. 400.000. Ervin merasa bahwa wanita ini benar-benar mencari mati, bertunangan dengan tuan muda adalah kehormatan dalam hidupnya.
Beraninya dia meremehkan tuan muda. Agam memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur dengan tangan, lalu jari-jari rampingnya menekan dagu Pamela. Agam tidak memegang dengan kuat, tetapi pegangan ini penuh rasa bahaya. Gadis kecil, karena kamu sudah berani melecehkanku di depan umum, kamu harus menerima konsekuensinya dengan baik. Pamela mengerutkan kening, otak pria ini memang sudah rusak. Penampilannya hari ini sangat jelek, kenapa pria ini malah tidak mau melepaskannya? Pamela menarik sudut mulutnya membentuk senyum tipis. Matanya berkilat, lalu berkata dengan nada ketus, baiklah. Kalau begitu, apa sekarang aku boleh ke toilet? Agam tidak berkata apa-apa, hanya melirik ke arah anak buahnya, lalu memberi isyarat untuk mengantarnya ke toilet. Beberapa menit kemudian, Ervin menghampiri Agam dengan ekspresi serius. Tuan muda, Nona Alister melompat keluar dari jendela toilet dan melarikan diri. Aku sudah memerintahkan pengawal untuk mengejarnya. Agam mengenakan setelan jas rapi, bersandar di sofa dengan malas dan santai. Dia bersikap seolah-olah sudah menebak hasil ini, wajah tampannya yang dingin tidak menunjukkan perubahan apapun. Dia mengguncang pelan gelas anggur merah di tangannya. Enggak perlu. Cari tahu alamat rumah wanita itu, lalu suruh orang untuk mengantar mahar padanya. Baik, Derry sudah cukup melihat drama itu, jadi ingin menasihati temannya ini, Agam, kamu benar-benar mau menikah dengan gadis kecil yang nggak bisa dikendalikan itu. Sebenarnya, Agam menjawab dengan penuh makna, wanita seperti itulah yang cocok untuk posisi itu. Hari sudah larut malam ketika Pamela pulang ke rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, ayahnya, Darius Alister, langsung menamparnya, masih berani pulang. Pamela melangkah mundur dengan gesit untuk menghindari tamparan itu. Darius makin marah ketika tamparannya tidak menemui sasaran. Pamela, ibumu susah payah memilihkan pria baik-baik untukmu, kamu malah pergi kencan buta dengan pakaian seperti ini. Kamu juga menarik seorang pria dan menciumnya di depan umum. Harga diri keluarga Alister hancur karena sikap liarmu. Kamu membuat ibumu disalahkan oleh agen kencan buta. Cepat berlutut dan minta maaf pada ibumu. Pamela memasukkan tangannya ke dalam saku jaketnya, lalu menimpali dengan tatapan dingin, dia bukan ibuku. Dia hanya seorang ibu tiri yang mencoba segala cara untuk menikahkan dia secepat mungkin agar dia tidak mendapatkan kekayaan keluarga Alister. Wulan berkata dengan kebaikan palsu, Darius, aku baik-baik saja. Jangan marah sama Pamela. Dia masih muda dan nggak tahu apa-apa. Itu semua salahku karena nggak bisa melakukan tugas seorang ibu, sambung dengan baik. Darius malah tidak tega kepada Wulan karena Wulan masih membela Pamela yang sudah berbuat salah. Dia menoleh dan lanjut memarahi Pamela. Anak nggak tahu bersyukur. Selama ini Wulan memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu nggak mau memanggilnya ibu. Wulan menyeka air mata palsunya dan membujuk dengan ekspresi pasrah, Darius, sudah. Nggak masalah kalau dia memanggilku Tante Wulan. Aku nggak keberatan, kok. Melihat akting Wulan, Pamela tidak terkejut. Wanita tua yang sok baik ini memang paling pandai berakting sedih. Dia bermuka dua, baik di depan, buruk di belakang. Selama ini, Darius sudah tertipu oleh kecantikannya, jadi dia tidak mengetahui sifat aslinya. Sambil menyerahkan setumpuk informasi kepada Darius, Pamela berkata, Ayah, ini informasi asli dari semua pasangan kencan buta yang Tante Wulan atur untukku. Ayah bisa lihat dulu. Kalau ada yang membuat ayah tertarik, aku akan menikah dengannya. Darius terkejut. Dia mengambil dokumen itu dan membacanya. Setelah itu, ekspresi wajahnya berubah menjadi muram. Bab 3. Semua pria yang ada di dokumen itu berpenampilan jelek, usia mereka sekitar 40 tahun. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki pekerjaan yang layak. Darius memelototi Wulan. Bahkan ada yang usianya hampir menyamaiku. Wulan, bagaimana bisa kamu mengenalkan pria-pria tua seperti itu pada Pamela? Wulan terlihat canggung, jelas-jelas dia sudah menyuruh orang untuk mengedit foto dan riwayat pria-pria itu, tak disangka Pamela si gadis sialan ini memiliki kemampuan untuk memeriksa informasi asli pria-pria itu. Wulan langsung menunjukkan wajah sedih dan berkata, Darius, aku nggak tahu kenapa bisa begini. Pria-pria yang aku pilihkan untuk Pamela adalah pria terbaik. Pihak agen kencan buta pasti sudah berbohong tentang informasi mereka.
Pamela merasa lucu. Petik 2. Tante Wulan, kamu bahkan nggak memverifikasi keaslian informasi pria itu, sudah bilang kalau mereka pria terbaik. Karena aku bukan putri kandungmu, jadi kamu nggak serius mengurus masalah pernikahanku. Ayah, kalau aku benar-benar menikah dengan pria tua seperti itu, apa ayah akan merasa bangga? Wulan segera menyusun kata-kata untuk menjelaskan, enggak, bukan begitu. Namun, Darius tidak mau mendengarnya, dia melemparkan dokumen itu ke wajah Wulan dengan kecewa. Cukup, mulai sekarang, pernikahan Pamela nggak perlu diurus kamu. Kartu kreditmu akan dihentikan dari bulan ini. Jangan sering keluar dan buang-buang uang. Tinggallah di rumah dan renungkan kesalahanmu. Wajah Wulan memucat. Dia segera berkata, Darius, kamu benar-benar salah paham denganku. Darius tidak lagi peduli padanya, dia menatap putri bungsunya dan berkata dengan rasa bersalah, Pamela, akhir-akhir ini, kamu pasti sangat menderita karena bertemu banyak pria tua. Kelak, kamu nggak perlu pergi kencan buta. Pamela tersenyum. Terima kasih, ayah. Setelah Darius naik ke lantai atas, Wulan memasang tampang galak dan menatap tajam ke arah Pamela. Setelah Pamela merasakan tatapan marah Wulan, Pamela tetap berkata dengan tenang, oh ya, Tante Wulan, aku lupa bilang. Menurutku pria-pria terbaik yang Tante pilih secara pribadi pasti akan jadi menantu yang Tante sukai. Jadi, aku memberikan nomor pribadi Kak Jovita kepada pria-pria yang Tante bilang terbaik itu, semoga Kak Jovita bisa menjalin hubungan bahagia dengan mereka. Wulan mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, apa? Beraninya kamu berbuat seperti itu. Jovita adalah aktris populer. Mana mungkin pria rendahan itu pantas menghubungi Jovita. Pamela tidak peduli lagi dengan Wulan. Dia menguap sambil naik ke lantai atas untuk tidur. Wulan memaki Pamela dalam hati. Dia ingin kembali ke kamarnya untuk membujuk Darius agar tidak menghentikan kartu kreditnya, tetapi bel pintu malah berbunyi. Siapa yang datang di waktu selarut ini? Ketika membuka pintu, Wulan melihat seorang pria yang mengenakan jas, juga ada banyak pria berpakaian hitam di belakangnya. Mereka datang membawa banyak barang dengan berbondong-bondong. Ketika ada banyak orang asing tiba-tiba datang di waktu selarut ini, Wulan menjadi waspada. Dia berkata, siapa yang kalian cari? Ervin berkata, halo, Nyonya Alistair. Kami kemari untuk mengantarkan mahar pada Nona Alistair atas perintah Tuan Muda. Mahar apaan? Siapa tuan muda yang kalian maksud? Tuan muda kami bernama Agam Dirgantara. Mata Wulan terbelalak ketika pengunjung itu menyebutkan nama tuan mudanya dengan jelas. Agam Dirgantara. Apa yang kalian maksud adalah Tuan Agam dari keluarga kelas 1 keluarga Dirgantara. Ervin menjawab, benar, Wulan bertanya. Maksud kalian, Tuan Agam tertarik dengan putriku. Ervin memasang raut wajah rumit. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, nggak masalah kalau Nyonya ingin mengartikannya seperti itu. Wulan berpikir bahwa putrinya, Jovita Alistair adalah seorang aktris yang populer, cantik dan manis. Wajar saja jika seorang tuan muda dari keluarga yang berkuasa suka padanya, namun, identitas pelamar yang ingin melamar putrinya terlalu besar. Mereka bahkan datang dengan membawa mahar. Bukankah ini terlalu mendadak? Melihat Wulan tidak memberikan jawaban dalam waktu yang lama, Ervin bertanya, apa Nyonya Alistair nggak setuju dengan pernikahan ini? Wulan baru sadar dari lamunannya dan langsung menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, bukan begitu. Hanya saja, sekarang putriku sedang nggak di rumah. Untuk hal sebesar ini, lebih baik menunggunya kembali sebelum. Ervin menyela, Nyonya Alistair, putri Nyonya sudah menerima cincin pertunangan dari Tuan Muda. Sekarang, Nyonya hanya perlu menerima maharnya. Apa? Jovita sudah menerima cincin dari Tuan Agam. Kalau begitu, apa Wulan bisa mengartikan mereka berdua sudah menjalin hubungan yang lama? Jovita ini benar-benar nakal, bisa-bisanya tidak memberi tahu mereka kalau dia mendapatkan pacar sebaik Tuan Agam. Wulan tidak berani mengabaikan tamu terhormat ini, jadi dia buru-buru mempersilakan Ervin masuk. Ervin tidak masuk, hanya memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membawa masuk mahar ke dalam rumah. 3 hari lagi, Tuan Muda akan datang untuk menikahi Nona Alistair. Wulan terkejut. 3 hari lagi? Bukankah itu terlalu terburu-buru? Ervin berkata, Nyonya Alistair, jangan khawatir.
Tuan muda sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk pernikahan. Semuanya akan diadakan secara mewah. Nona Alister nggak akan dirugikan, semuanya serba mewah. Tuan Agam benar-benar sangat royal kepada Jovita. Ketika Jovita menikah dengan Agam, dia akan menjadi ibu mertua Tuan Agam. Dia tidak perlu khawatir tentang kekayaan dan kehormatannya. Siapapun yang bertemu dengannya akan bersikap hormat kepadanya. Memikirkan hal ini sudah membuat hati Wulan sangat gembira. Baik. 3 hari lagi, keluarga kami akan siap untuk mengantarkan putri kami untuk menikah. Ervin menganggukkan kepala, lalu pamit, kalau begitu aku pamit dulu. Sampai jumpa. Darius keluar ketika mendengar keributan di luar. Dia bertanya, siapa? Apa-apaan ini? Hati Wulan berdebar-debar ketika dia menyentuh mahar mahal ini dan sangat menghargai semua mahar ini. Darius, ada kabar gembira. Tuan Agam dari keluarga Dirgantara menyukai Jovita. Ini semua mahar dari keluarga Dirgantara yang diberikan kepada Jovita. Semuanya sangat mahal. Darius menatap kosong ke arahnya, lalu bertanya, apa? Agam, maksudmu Agam Dirgantara yang baru kembali dari luar negeri? Agam pimpinan perusahaan Dirgantara. Wulan mengangguk berkali-kali, lalu menjawab, ya, dia. Darius menutupi dadanya karena takut terkena serangan jantung akibat kaget. Astaga, nggak disangka Jovita bisa disukai Tuan Agam. Wulan menjawab dan tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya, lihat dulu Jovita anak siapa. Wulan, kamu melahirkan anak yang punya masa depan cerah. Cih, sekarang kamu memujiku. Barusan kamu bilang mau membekukan kartu kreditku. Hei, itu karena barusan aku marah padamu. Pamela memang bukan putri kandungmu, tapi kamu nggak bisa minta dia pergi kencan buta dengan pria tua seperti itu. Aku nggak sengaja. Pamela dibesarkan di pedesaan, jadi punya sifat liar dan temperamen yang buruk. Aku cuma mencarikan pasangan yang lebih tua darinya biar bisa mentolerirnya. Tapi, orang agen kencan buta malah membohongiku tentang informasi itu. Wulan, aku yang salah. Aku yang salah karena sudah salah paham padamu. Setelah berhasil membujuk Darius dengan beberapa kalimat, Wulan menjadi sangat gembira. Pamela si gadis tengik itu ingin bertarung dengannya. Dia masih terlalu muda untuk bisa menang darinya. Namun, Jovita akan segera menikah dengan Agam Dirgantara. Masa-masa indah mereka berdua akan segera tiba. Siapa yang punya waktu untuk meladeni Pamela? Keesokan paginya, Wulan menelepon putri kesayangannya, Jovita dan menyuruhnya untuk segera pulang. Jovita menggerutu dengan tidak senang begitu memasuki rumah, Bu, kenapa minta aku pulang cepat-cepat? Nanti sore, aku masih harus syuting. Tentu saja ini tentang pernikahanmu dengan tuan muda keluarga Dirgantara. Pernikahan? Pernikahan apa? Aku nggak kenal tuan muda keluarga Dirgantara. Melihat putrinya yang terlihat seperti tidak tahu tentang hal itu, hati Wulan menjadi dingin. Dia langsung menceritakan semua kejadian tentang ada banyak orang datang ke rumah dan ingin melamar putrinya. Jovita, bagaimana mungkin kamu nggak kenal tuan muda keluarga Dirgantara? Bukankah kamu sudah menerima cincin pertunangan yang diberikan oleh tuan muda keluarga Dirgantara? Bab 4. Selesai ibunya bicara, Jovita masih bingung cincin. Kapan aku pernah menerima, oh ya. Bu, aku ingat. Kemarin ada penggemar tanpa nama kasih cincin berlian yang dikirimkan melalui kurir. Aku takut media akan membesar-besarkannya kalau mereka melihatnya, jadi aku menyimpannya dan nggak bawa pulang cincinnya. Wulan sangat senang ketika mendengarnya. Kalau begitu, Tuan Agam pasti sudah menyukaimu sejak lama dan mengejarmu dengan mengatasnamakan penggemarmu. Ibu sudah mencari tahu dan orang yang kemarin datang untuk memberi mahar memang asisten pribadi Tuan Agam. Jovita, keluarga Dirgantara adalah keluarga hebat. Tuan Agam juga sangat tulus. Nggak salah kamu menikah dengannya. Tuan Agam, Jovita hanya tersipu malu hanya dengan memikirkannya. Dia belum pernah bertemu dengan Tuan Agam, tapi dia pernah mendengar Agam Dirgantara yang berasal dari keluarga Dirgantara yang hebat itu. Dia merupakan raja di dunia bisnis. Dia tidak pernah menyangka kalau Tuan Agam adalah penggemar beratnya, juga ingin menjadi suaminya. Dia cukup gila karena sampai datang langsung ke rumah dan melamarnya. Ini semua karena pesonanya terlalu besar. Sorenya, Pamela kembali dari luar sambil memegang bingkai foto di tangannya. Dia masuk ke dalam rumah,
mengganti sandalnya dan langsung naik ke atas. Kebetulan Jovita sedang turun dan sengaja menghalanginya. Apa yang ada di tanganmu? Apa kamu mencuri perhiasan dari mahar milikku? Pamela menghentikan langkah kakinya dan berkata lirih, ini barang pribadiku. Cih, ngomong doang. Lepaskan dan biarkan aku melihatnya. Jovita selalu tidak suka pada adiknya yang dibesarkan di desa. Dia merasa kalau keberadaan Pamela telah menjatuhkan keluarga Alistair, jadi dia tidak pernah menghormatinya. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan merebut benda yang Pamela lindungi dalam pelukannya. Wah, aku pikir harta karun macam apa. Ternyata foto ibumu yang wanita simpanan. Ibunya bukanlah seorang wanita simpanan. Pamela mengulurkan tangan untuk mengambil bingkai itu, tapi Jovita sengaja menjatuhkan bingkai itu ke lantai. Ups. Maaf, tanganku licin. Melihat bingkai foto yang terinjak Jovita, mata Pamela memerah. Itu adalah foto lama ibunya yang berhasil dia temukan di album foto lama keluarga Alistair. Hari ini, dia mengambilnya untuk memperbaiki dan memperbesar fotonya. Dia akan menaruhnya di kamar sebagai hiasan meja. Pamela yang marah mencengkeram baju Jovita dan berkata dengan nada dingin, ambil foto itu. Jovita melawan tanpa takut, beraninya kamu menyentuhku. Biar ku beritahu, aku akan segera menjadi nyonya muda keluarga Dirgantara. Kalau kamu macam-macam denganku, keluarga Dirgantara akan membuatmu menderita. Pamela terkejut. Tunggu, keluarga Dirgantara. Kemarin, pria yang telah menyeretnya secara paksa ke pesta pertunangan juga memiliki marga yang sama. Sekarang, dia bergidik ngeri saat mendengar marga Dirgantara. Maksudmu keluarga Dirgantara selaku keluarga hebat itu? Jovita menjawab dengan bangga, benar sekali. Kenapa? Kamu takut? Tuan Agam dari keluarga Dirgantara adalah penggemarku dan ingin melamarku. Barang-barang di sana itu adalah mahar yang diberikan keluarga Dirgantara untukku. Lebih baik kamu nggak menyentuhnya. Kalau kamu membuatnya rusak, kamu pasti nggak mampu ganti rugi. Pamela menoleh dan melihat mahar yang ditunjuk oleh Jovita. Dia tertegun, seakan-akan telah menduga sesuatu. Apa dia gila? Pria itu datang ke rumahnya untuk memberikan mahar. Setelah memikirkannya, Pamela berkata pada Jovita dengan mata berbinar, kalau begitu, aku harus mengucapkan selamat padamu. Tapi, apa kamu pikir keluarga besar seperti keluarga Dirgantara bisa menerima menantu seorang aktris yang memiliki banyak skandal? Apa kamu pikir mereka akan menjadikanmu sebagai nyonya muda mereka? Jovita yang tersindir langsung berteriak marah, kamu nggak perlu khawatir. Tuan Agam sangat mencintaiku, jadi dia akan melindungiku dengan baik. Benarkah? Pamela tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kemudian, Pamela mengambil foto ibunya dan menepuk-nepuk debu yang menempel di foto tersebut, dia berbalik dan naik ke atas. Dia masih khawatir bagaimana caranya keluar dari masalah setelah terjebak dengan pria yang diciumnya kemarin. Karena Jovita sangat ingin menikah dengannya, masalah itu akan teratasi. Jovita berdecak ketus mulai mengkhawatirkan sesuatu, kata-kata Pamela sih. Gadis desa itu bukannya tidak masuk akal. Keluarga Dirgantara adalah keluarga hebat dan dia hanyalah seorang aktris yang tidak terlalu populer. Akan buruk jika anggota keluarga Dirgantara mengetahui skandalnya, lalu memiliki kesan buruk terhadapnya. Dengan pemikiran ini, Jovita memutuskan untuk segera keluar dari dunia hiburan ini. Dibandingkan dengan menjadi nyonya muda keluarga Dirgantara, hasil yang didapatkan dengan menjadi aktris tidak seberapa. Jovita baru mau menelepon perusahaan untuk memberitahukan tentang pengunduran dirinya, tetapi tiba-tiba ponselnya berdering dulu. Entah mengapa akhir-akhir ini dia mendapat begitu banyak telepon yang mengganggu. Awalnya dia tidak berniat mengangkatnya. Namun, ketika melihat nama pria pemberi uang yang baru berhasil dia dekati, Jovita pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengannya, jadi Jovita mengangkat teleponnya. Sayang, kamu di mana? Aku kangen sekali padamu. Malam ini datang ke hotel, ya. Temani aku. Jovita berkata dengan jijik, jangan panggil aku sayang. Tua bangka yang nggak tahu jijik, bikin jijik saja. Apa katamu? Aku menjijikkan. Kamu lupa seperti apa kamu memohon padaku agar kamu bisa menang penghargaan Lotus untuk pemeran utama wanita berikutnya. Jovita tidak peduli. Aku sudah keluar dari dunia hiburan. Aku nggak peduli lagi dengan pemeran utama penghargaan Lotus atau apapun itu.
Kamu bisa kasih sama siapapun yang kamu mau. Jangan menghubungiku lagi. Di ujung telepon, pria tua itu sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi masam. Dia sudah membelikan wanita ini cincin berlian dan mengirimnya melalui pengiriman kilat. Akan tetapi, wanita sialan ini malah memakinya setelah menerima cincin yang dia berikan. Wanita tidak tahu diri. Jangan harap dia bisa berkecimpung di dunia hiburan lagi. Tunggu saja, dia akan diboikot. 3 hari kemudian, keluarga Alistair mengadakan pesta pernikahan untuk putrinya. Teman-teman serta keluarga datang untuk memberi selamat. Wulan sengaja meminta Darius untuk membuat pesta yang besar. Dia ingin menikahkan Jovita dengan mengadakan pesta yang meriah. Lihat, itu iring-iringan pengantin dari keluarga Dirgantara. Megah sekali. Pantas mereka jadi keluarga hebat. Semua mobil yang datang sangat mewah dan edisi terbatas. Aku cuma pernah melihat mobil itu di majalah. Harganya bisa beli 10 mobil Toyota. Aku iri banget sama Kak Jovita. Dia bisa menikah sama orang hebat seperti Tuan Agam. Mendengar seruan dan sanjungan dari kerabat, serta teman-temannya, Jovita yang sudah mengenakan gaun pengantin merasa sangat puas. Dia bangga sekali. Omong-omong, tidak ada yang melihat Pamela keluar. Mungkin dia sedang bersembunyi di suatu tempat karena iri padanya. Biarkan dia iri, sayal iri pun tidak akan membuat dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jovita sudah tidak sabar untuk bertemu dengan calon suaminya. Kira-kira pria seperti apa Tuan Agam ini? Dia pasti sangat tampan. Nanti, pria itu akan berlutut di hadapannya dan menyatakan cintanya di bawah tatapan iri semua tamu yang datang. Iring-iringan mobil pengantin berhenti di depan kediaman keluarga Alistair. Tubuh Agam yang tinggi dan tegap melangkah keluar dari mobil pengantin utama. Dia memancarkan kesan megah dan elegan. Ervin memberi isyarat kepada para pengiring pengantin pria yang sudah mengenakan setelan jas untuk keluar dari mobil yang lain, lalu mengikuti tuan muda menuju gerbang kediaman keluarga Alistair. Tiba-tiba, Agam sang mempelai pria menghentikan langkah kakinya dan mendongak ke atas. Matanya yang tajam memindai atap rumah keluarga Alistair. Di balkon kecil tidak jauh di sana, seorang wanita yang mengenakan piyama tengah berdiri di sisi pagar dan melihat iring-iringan yang datang. Hanya menatap Agam sebentar saja, wanita itu lekas berbalik dan menghilang. Pamela merasakan bahaya. Saat dia melihat iring-iringan dari balkon, dia melihat kalau Tuan Agam menemukan keberadaannya. Namun, hari itu dia mengenakan riasan sangat tebal. Saat ini, dia sudah menghapus riasannya. Seharusnya Tuan Agam tidak bisa mengenalinya, kan? Untuk berjaga-jaga, bukan ide yang baik untuk tinggal di rumah. Jadi, dia harus pergi. Di lantai bawah, melihat Agam tiba-tiba berhenti, Ervin dibuat bingung. Dia menghampiri Agam, lalu berkata, Tuan muda, rumah keluarga Alistair ada di depan. Kalau Tuan nggak masuk, Tuan mungkin akan melewatkan waktu yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Bab 5. Agam mendongakkan kepalanya. Dia menyipitkan matanya untuk menatap tajam balkon kecil yang saat ini sudah kosong. Setelah diam beberapa saat, dia memberi perintah dengan suara lirih, bahwa mereka masuk dulu. Ah, ini. Ervin tercengang, tetapi dia tidak berani mempertanyakan perintah Agam. Jadi, dia melambaikan tangan kepada pengiring pengantin di belakangnya. Kalian ikut aku masuk dulu. Suasana berubah ramai saat rombongan pengiring pengantin dari keluarga Dirgantara dihalangi oleh pengiring pengantin keluarga Alistair di pintu masuk untuk saling bertukar pantun. Tidak ada yang menyadari kalau pengantin pria yang sebenarnya malah pergi ke pintu belakang kediaman keluarga Alistair. Pintu belakang kediaman keluarga Alistair. Seorang wanita menyelinap keluar. Dengan langkah santai tanpa memperhatikan sekitarnya, sambil menyenandungkan lagu pernikahan. Baru melangkah beberapa langkah, bagian belakang kerah lehernya ditarik oleh sesuatu dan tubuhnya terangkat. Kakinya menjuntai di udara, seperti ayam yang mau disembelih. Mau lari. Suara pria itu sangat rendah dan magnetis, tetapi menyalurkan bahaya yang kuat saat terdengar di telinga. Punggung Pamela tepat menghadap orang yang mengendap-endap ke arahnya. Dia langsung mengenali siapa pemilik suara itu. Dia adalah Agam. Dengan pandangan sekilas dari jauh, Agam benar-benar telah mengenalinya. Akan tetapi, semua itu tidak masalah. Pamela sudah menyiapkan rencana keduanya.
Pamela menoleh ke arah Agam yang berada di belakangnya dan berkata terbata-bata, Paman, kamu siapa? Kenapa, kamu menarikku? Melihat wanita itu menoleh kepadanya, Agam tertegun. Dia melihat wajah yang sangat jelek. Sontak, cengkeraman tangannya terlepas. Wanita di depannya memiliki tahi lalat yang sangat besar di wajahnya. Alisnya dan bibirnya sangat tebal, bahkan matanya dirias dengan perona mata warna-warni. Penampilan jeleknya sangat khas, bahkan jauh lebih jelek dan unik dari pemeran terjelek yang pernah muncul di film. Pamela melihat bahwa ekspresi Agam berubah ketika melihat wajah jeleknya. Dalam hati, dia merasa senang. Dia berpura-pura bodoh dan berkata, Paman datang kemari untuk menjemput pengantin. Paman salah masuk. Paman harus lewat pintu depan. Pengantin Paman sudah menunggu di dalam. Agam menyipitkan matanya dan menatap dingin pada wanita buruk rupa di depannya, hampir percaya dengan kebohongannya. Sudut bibir tipis pria itu terangkat membentuk seringai, lalu berkata dengan pelan, benarkah? Tapi kenapa kamu pakai cincin tunangan milik keluarga? Dirgantara. Setelah mengatakan itu, Agam menarik tangan Pamela dan mengangkatnya. Dia mengamati cincin berlian di jari manisnya dengan tatapan dingin. Pamela terdiam tidak tahu harus menjawab apa. Gawat, semuanya benar-benar berakhir. Bukannya dia ceroboh atau lupa melepasnya, tetapi cincin ini memang sudah melekat erat di tangannya. Dia tidak bisa melepaskannya bahkan setelah menggunakan sabun. Mata tampan Agam menatapnya dengan dalam. Dia bisa melihat apa yang Pamela pikirkan dan kembali berbicara untuk menjawab keraguan di dalam benak Pamela. Nggak usah menyia-nyiakan tenagamu. Cincin itu terbuat dari platina yang dicampur dengan bahan khusus. Membutuhkan minyak esensial khusus untuk melumasinya biar bisa dilepas. Pamela menggertakkan giginya karena marah. Benar-benar menyesatkan. Baiklah. Karena tidak bisa mengelak, dia akan mengakuinya. Paman, terus terang saja. Aku tahu Paman nggak benar-benar ingin menikah denganku. Paman cuma butuh istri di atas kertas untuk beberapa alasan, kan? Agam tidak menjawab, merasa kalau wanita ini cukup cerdas. Pamela mengerucutkan bibirnya dan berkata, begini saja, kakakku yang bernama Jovita sangat bersedia menikah denganmu. Dia lebih cantik dariku, memiliki tubuh langsing. Paman nggak bakal rugi kalau menikah dengannya. Agam menyipitkan matanya. Gadis ini sepertinya benar-benar tidak ingin menikah dengannya. Dia bahkan menghindarinya. Gadis ini memberinya kesan menarik, selama ini, ketika para wanita melihat Agam, mereka akan melakukan semua yang mereka bisa untuk mendapatkan perhatian Agam dan menjadi wanitanya. Namun, yang Agam inginkan adalah wanita yang tidak akan mengganggu dan merepotkannya. Bibir tipis Agam terangkat membentuk seringai. Lalu, dia berkata, wanita yang akan aku nikahi adalah wanita yang di tangannya ada cincin ini. Pamela mengerutkan kening, lalu menjawab, gampang kalau begitu. Ambilkan minyak esensial khusus yang kamu bilang itu. Aku akan mengeluarkannya dan mengembalikannya padamu. Kamu tinggal memakaikannya ke tangan Jovita. Agam menjawab, aku nggak punya. Kalau begitu pergi dan belilah. Produknya sudah nggak dijual lagi. Nggak akan bisa kebeli. Oh, begitu. Pamela menggertakkan giginya, lalu tersenyum. Dia menyentakkan tangannya ke atas untuk menunjuk ke belakang pria itu, Paman, lihat. Ada sapi terbang. Wajah serius Agam tertarik sambil tersenyum. Kekanak-kanakan. Detik berikutnya, Pamela yang berniat melarikan diri tiba-tiba ditarik dari belakang oleh pria itu. Tubuhnya terangkat dan Agam membawanya pergi tanpa memedulikan posisi Pamela. Pamela masih mengentakkan kakinya untuk melawan. Di sisi lain, Ervin baru saja masuk ke ruang tamu keluarga Alistair dengan rombongan pengiring pengantin pria. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Ternyata panggilan dari Agam. Dia menghentikan langkah kakinya. Langkah kakinya, menjawab telepon dengan hormat. Ekspresi Ervin terlihat serius. Setelah itu, dia berbalik diikuti oleh pengiring pengantin lainnya. Melihat hal ini, Wulan yang sedang merasa bangga terkejut. Dia buru-buru mengejarnya dan bertanya padanya, permisi, Tuan Ervin. Pengantin wanita sedang menunggu di dalam. Kalian mau kemana? Ervin menatap Wulan dan berkata, Tuan muda sudah bertemu dengan pengantin wanita secara langsung. Wulan bingung, sudah bertemu. Nggak mungkin. Jovita masih di dalam rumah. Ervin menjawab sambil mengerutkan kening, Jovita.
Nyonya, sepertinya Nyonya salah paham. Nona Alister yang akan dinikahi tuan muda bukan bernama Jovita. Setelah mengatakan itu, Ervin dengan dinginnya melewati Wulan dan pergi bersama pengiring pengantin pria lainnya tanpa menoleh ke belakang. Wulan tertegun di tempat, wajahnya pucat pasi. Apa? Pengantinnya salah. Keluarga dan teman-teman yang hadir mulai mengatai mereka. Darius yang baru saja dikelilingi oleh sanak saudaranya dan disanjung oleh mereka, kini menjadi bahan olok-olok. Darius kehilangan harga dirinya. Raut wajahnya benar-benar terlihat sangat masam. Begitu menoleh, dia melampiaskan kemarahannya pada Wulan yang telah memintanya untuk merayakan pernikahan ini secara besar-besaran. Wulan, apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang kalau orang yang akan dinikahi Tuan Agam adalah Jovita? Wulan menjawab dengan polos, aku nggak tahu kenapa bisa seperti ini. Hari itu, ketika orang dari keluarga Dirgantara datang untuk mengantarkan mahar, dia bilang mau menikahi putri kita. Dia bahkan mengirimkan maharnya ke rumah. Darius, bukankah kamu juga lihat sendiri? Darius langsung menamparkan Wulan dengan keras. Kamu mempersiapkan segalanya tanpa memastikan dulu. Harga diri keluarga Alister sudah dipermalukan olehmu. Sementara Jovita yang tidak kunjung bertemu dengan mempelai prianya juga mendengar keributan di luar. Dia keluar dari kamarnya sambil menyeret gaun pengantinnya untuk menanyakan apa yang terjadi. Ayah, Ibu, apa yang kalian lakukan? Di mana mempelai prianya? Mana Tuan Agam? Jovita, orang-orang Tuan Agam mengatakan kalau ada kesalahan. Mereka sudah bertemu dengan pengantin wanita dan pergi begitu saja. Jovita terkejut. Apa, Ibu, bagaimana bisa ada kesalahan untuk hal seperti ini? Bukankah Tuan Agam akan menikahiku? Wulan menutupi wajahnya yang terluka akibat tamparan Darius, lalu menjawab, Jovita, jangan salahkan aku. Pikiran aku juga sedang kacau. Mereka yang sejak awal tidak menyukai kelakuan jahat Wulan dan Jovian dari keluarga Alister ini pun mulai mencibir. Jovita, masalahnya sudah begini. Jangan terlalu percaya diri. Kalau dipikir-pikir, kamu juga pasti tahu, bagaimana mungkin orang sehebat Tuan Agam bisa menikahi aktris yang banyak gosip sepertimu. Aku juga penasaran, bagaimana mungkin kamu bisa menjalin hubungan dengan keluarga Dirgantara yang merupakan keluarga terbaik itu. Ternyata itu hanya hayalanmu saja. Jovita, sebaiknya kamu kembali syuting saja. Lagi pula, hanya di drama kamu bisa menikah dengan pria kaya yang kamu inginkan. Hahaha. Jovita tidak tahan dengan cibiran memalukan dari kerabatnya. Dia memelototi Wulan dengan sinis, lalu menyembunyikan diri di kamarnya. Dia sangat kesal. Dia sudah tidak punya keberanian untuk bertemu orang lain setelah ini. Akan tetapi, kenapa bisa terjadi kesalahan seperti ini? Bukankah Tuan Agam sudah memberinya cincin? Tidak. Dia tidak percaya, dia tidak percaya. Wanita mana yang dibawa pergi oleh Tuan Adam? Siapa dia? Apa dia juga bermarga Alister dan tinggal di sekitar sini?